Ada pegadaian yang menerima gade emas senilai ratusan juta. Tapi emas itu dari hasil pencurian. Nah, bagaimana status hukumnya? Bagaimana penyelesaian atau analisa dalam hukum? Mari kita saksikan video ini sampai tuntas. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya di channel kesayangan Anda, Dr. Ari Tulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji bagi Allah, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga Anda dan saya kembali bersua dalam acara yang sangat spesial ini, dan tetap bersama dengan saya, jangan kemana-mana di channel Dr. Ari Tulung. Pemirsa yang budiman, akhir-akhir ini ada terungkap berita bahwa salah satu pegadaian menerima gadai emas yang senilai kira-kira ratusan juta rupiah, yang nilainya ditaksir ratusan juta rupiah. Emas tersebut setelah diketahui berasal dari barang penipuan. Jadi si penggadai itu yang meminjam uang kepada pegadaian itu hasil penipuan dari orang lain. Dia singkat cerita bahwa yang dia gadaikan bukanlah emas miliknya, tapi emas milik orang lain yang hasil penipuan. Nah, perkara ini sudah masuk dalam ranah pidana, dan di pengadilan terbukti bahwa si pelaku ini yang menggadaikan emas tadi terbukti telah melakukan penipuan dengan putusan pengadilan. Tetapi di tengah perjalannya sidang itu, pegadaian telah melelang emas tadi dengan alasan bahwa si penggadai telah uang prestasi sehingga punya kewenangan untuk melelang objek gadai tersebut yang berupa emas senilai ratusan juta rupiah. Padahal pegadaian telah diberitahu oleh kuasa hukum dari si pemilik emas yang sebenarnya bahwa gadai emas tersebut, di mana objek emas tersebut telah dalam proses pidana atau dalam proses persidangan pidana, tetapi tetap saja dijual. Nah, bagaimana penyelesaian atau analisa hukum dari peristiwa ini? Saya berupaya memberikan sedikit analisa hukum terkait dengan pegadaian, terkait dengan gadai bukan pegadaian, mohon maaf, terkait dengan gadai di pegadaian, bukan cuma di pegadaian tapi gadai di pihak manapun saja Mari kita lihat, gadai itu masuk di dalam lembaga jaminan. Jadi gadai adalah salah satu jaminan, jaminan kebendaan. Di mana jaminan kebendaan ini dilakukan secara khusus, artinya jaminan khusus karena dilakukan secara tertulis. Nah, untuk menganalisa perkara ini maupun kasus ini, maka kita harus melihat dulu kepada salah satu syarat sahnya perjanjian.
di mana salah satu sahnya perjanjian itu diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, di mana salah satu isi atau syarat perjanjian itu adalah kausa halal atau memiliki kausa yang halal. Nah, supaya sahabat budiman tidak kebingungan, saya akan jelaskan dulu syarat-syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Di dalam pasal 1320 KUH Perdata secara jelas dinyatakan bahwa sahnya perjanjian apabila 1. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua belah pihak telah cakap, ya. Yang ketiga, memiliki hal tertentu. Hal tertentu ini adalah objek tertentu. Jadi ada objek yang jelas. Objeknya tidak boleh dikarang-karang, ya. Harus jelas dan sudah ada. Yang keempat, memiliki kausa yang halal. Nah, di sini nih, terkait dengan kasus ini, maka kita akan mengkaji sahnya perjanjian yang terkait dengan kausa halal. Jadi kita masuk pada poin kausa yang halal. Suatu perjanjian dianggap sah jika ia memiliki kausa yang halal. Ini adalah poin keempat atau syarat keempat dari suatu perjanjian untuk dinyatakan sebagai perjanjian yang sah. Ada maaf ya, agak serak-serak ini. Ada konsekuensi yang akan dihadapi oleh para pihak apabila keempat syarat ini salah satunya tidak dipenuhi. Ya, ada dua konsekuensi di sini. Konsekuensi yang pertama, apabila syarat 1 dan syarat 2 ya, tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Kata dapat dibatalkan di sini mengandung makna bahwa perjanjian itu tetap berlaku selama kedua belah pihak atau salah satu pihak tetap menjalankannya, tidak keberatan ya dengan pelanggaran dari syarat 1 dan kedua itu tadi. Kemudian apabila syarat ketiga dan keempat, syarat ketiga ini adalah memiliki hal tertentu, dan syarat keempat yaitu memiliki kausa halal itu dilanggar, ya, tidak dipenuhi, maka dampak hukumnya adalah perjanjian itu batal demi hukum. Ini perlu dicamkan, batal demi hukum. Saya ulangi lagi, perjanjiannya batal demi hukum. Ya. Oke, kita masuk lebih mengerucut lagi ya. Terkait dengan memiliki kausa halal, supaya perjanjian menjadi suatu perjanjian yang sah, maka kita lirik dulu, apa sih itu kausa yang halal? Kausa yang halal ya, secara umum dapat diartikan bahwa isi dan tujuan dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan 3 hal. Yang pertama, bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, bertentangan dengan ketertiban umum. Dan ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Kausa yang halal inilah, sahabat yang budiman, yang membatasi asas kebebasan berkontrak. Jadi kausa halal ini juga merupakan pembatasan dari asas kebebasan berkontrak. Semua orang boleh membuat kontrak apa saja, boleh melakukan kontrak dengan siapa saja, boleh melakukan kontrak isinya apa saja. Tetapi ingat, ada kausa halal yang membatasi ya perjanjian. Dengan kata lain, ya, kausa halal itu ya tidak boleh bertentangan dengan 3 pokok tadi, yaitu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Nah, terkait tadi
dengan perjanjian gadai, ya, yang dilakukan oleh pegadaian dan orang, di mana orang ini yang melakukan gadai itu sudah terbukti bahwa objek emas yang dia gadaikan adalah betul-betul dari perbuatan tindak pidana. Anggaplah di sini penipuan, ya. Dengan kata lain bahwa objek yang dia gadaikan bukanlah milik dia sebenarnya, ya, bukanlah milik dia sebenarnya. Kemudian, ya, kita akan berpikir lagi, gadai itu memiliki, ya, hak didahulukan. Dalam hukum jaminan kita kenal sebagai hak preferen, hak yang didahulukan dari kreditur lainnya. Jadi yang memegang, ya, yang menerima gadai itu boleh melelang barang yang dia terima gadai apabila si debitur uang prestasi. Ini dulu ya, supaya jangan gagal paham, ya. Tetapi perlu Anda ketahui, ya, sahabat budiman perlu ketahui bahwa jaminan itu, baik itu gadai, fidusia, ya, hak tanggungan dan sebagainya, di dalam hukum jaminan memiliki sifat aksesoris. Apa tuh sifat aksesoris? Aksesoris artinya bahwa jaminan itu hanya merupakan pelengkap dari perjanjian pokoknya. Makna kata pelengkap berarti dia hanya mengikuti, ya, mengikuti perjanjian pokoknya. Sehingga untuk tetap menjalankan jaminan itu, dalam hal ini gadai, termasuk dengan mengeksekusi, melelang gadai itu apabila si debitur uang prestasi, maka kita lihat dulu perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya itu sah, maka gadainya pun atau jaminannya pun juga ikut menjadi sah. Apabila perjanjian pokoknya tidak sah, tentu gadainya ini atau jaminannya ini tentulah menjadi tidak sah pula. Karena ingat tadi, gadai adalah jaminan yang bersifat aksesoris, ya. Semua jaminan kebenaran bersifat aksesoris, apapun itu. Sehingga apabila perjanjian pokoknya jelas-jelas bertentangan dengan hukum, jelas-jelas tidak memiliki kausa halal, maka gadainya pun dinyatakan pula batal demi hukum. Nah, ini sudah, ya, sudah mengerucut, ya, sudah mengerucut. Oke, sampai sini jelas. Kalau sudah jelas, selanjut sedikit, ya. Kemudian, karena emas adalah barang bergerak, maka di dalam emas itu kita kenal dengan asas besit. Asas besit adalah asas yang menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak, maka dia dianggap sebagai pemilik sepenuhnya. Ini perlindungan dari hukum, ya. Ini kita lihat di dalam pasal 1977 KUH Perdata. Nah, untuk lebih jelasnya saya bacakan, ya. Di dalam pasal 1977 KUH Perdata dijelaskan bahwa terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, ingat, hanya benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar dengan tunjuk, termasuk cek, ya, cek tidak termasuk, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Berarti termasuk emas, ya, handphone, semua benda bergerak yang tidak terdaftar ini, ya, intinya. Jadi semua barang yang bergerak yang tidak terdaftar, ya,
itu barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemilik. Ada kata dianggap, artinya dianggapan. Ya. Ini pasal 1977 KUH Perdata berlaku asas besit. Ya. Asas yang menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai suatu barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Ya. Ini ayat 1-nya. Nah, di ayat 2-nya, namun demikian, siapa yang kehilangan atas kecurian suatu barang, ini bagi mengerucut lagi nih. Ini pengecualian dari ayat 1 tadi. Dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak hilangnya barang tersebut, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang itu dari yang menguasai barang tersebut. Itu intinya, tanpa memberikan ganti rugi. Nah, ini perlindungan dari si pemilik barang yang asli. Dalam hukum kita kenal dengan hak revindikasi, ya. Pada dengan istilah revindikator beslah, itu artinya, ya, kalau revindikator beslah jaminan, ya, jaminan terhadap barang-barang bergerak yang dikuasai oleh pihak ketiga. Jadi kalau hak revindikasi berarti hak untuk meminta kembali barang-barang bergerak milik, ya, si pemilik dari pihak ketiga. Jadi ketentuan pasal 1976 ayat 1 itu ya disimpangi oleh ketentuan pasal 1976 ayat 2. Apabila terbukti bahwa barang yang dikuasai oleh seseorang itu berasal dari tindak pidana, maka si pemilik sebenarnya itu boleh menuntut kembali supaya barang itu dikembalikan kepadanya. Ingat, tanpa diminta ganti rugi oleh yang menguasai tadi. Jadi si yang menguasai terakhir itu entah dia beli dari pihak lain yang melakukan tindak pidana, dia tidak boleh minta ganti rugi kepada si pemilik barang yang sebenarnya. Ini. Jadi jelaslah, ya. Di sini disimpulkan bahwa ada 2 kesimpulan, ya. Yang pertama, emas yang hasil tindak pidana digadaikan kepada pegadaian statusnya adalah batal demi hukum. Ya. Mengapa demikian? Karena gadai itu bersifat aksesorir. Karena dia aksesorir artinya mengikuti perjanjian pokok. Karena perjanjian pokoknya sudah batal demi hukum, maka gadainya pun harus batal demi hukum. Yang kedua, walaupun emas adalah benda bergerak, di mana berlaku asas besit di atas emas itu, yang artinya barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya, tetapi ya, karena emas tadi adalah hasil tindak pidana, maka si pemilik yang sebenarnya itu boleh menuntut untuk dikembalikan kepadanya, ya, sehingga tidak ada jalan lain, ya. Ini analisa hukum, ya, untuk pihak yang menerima gadai untuk melelang objek gadai dalam bentuk emas tadi. Alasan apapun tidak boleh. Sebenarnya harus dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya. Nah, inilah penjelasan singkat dari saya. Sebelum ditutup, saya ingin sampaikan bahwa penjelasan ini hanya sekedar analisa hukum semata, bukan menjadi ya satu-satunya acuan untuk mencari ya, kebenaran. Silakan mencari rujukan lain. Saya hanya memberikan analisa hukum secara singkat. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.